Tabe, Beri Makareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurel Lagea. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan personil Polda Sulawesi Tengah menjalani tes urin dan pemeriksaan senjata api. PLN menjamin ketersediaan pasokan listrik di Sulawesi Tengah. Ratusan tukik dilepas liarkan di pesisir pantai Donggala. Puluhan personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah menjalani pemeriksaan urin. Selain itu, senjata api milik anggota polisi tersebut ikut diperiksa. Pemeriksaan urin dan senjata api tersebut dilakukan di halaman markas Polda Sulawesi Tengah oleh sejumlah personil bidang profesi dan pengamanan Polda sebagai bagian dari penegakan ketertiban dan disiplin. Sejumlah personil dari bidang kesehatan dan kedokteran Polda ikut dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan urin selama lebih 1 jam. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Tengah, Komisaris Besar Polisi Ian Rizkian Miliardin mengatakan penegakan ketertiban dan disiplin tersebut merupakan kegiatan rutin untuk mengecek personil dalam mematuhi aturan disiplin anggota Polri, meskipun dilakukan secara mendadak kepada para anggotanya. Baik, untuk kegiatan hari ini kita melaksanakan pemeriksaan senjata api untuk di Direktorat Narkoba. Temuan dari pemeriksaan ini ada beberapa senjata yang kondisinya kotor, tidak terawat, dan kita punya kewajiban untuk mengingatkan kepada anggota terkait dengan barang-barang inventaris termasuk senjata api untuk perawatannya, sehingga masa pakainya bisa lebih panjang. Dari hasil tes urin tersebut, tidak ditemukan urin personel di Tres Narkoba yang positif mengandung narkotika, psikotropika, atau obat-obatan terlarang. Namun, dalam pemeriksaan senjata api, ditemukan beberapa senpi dalam kondisi kotor. Anggota yang memegang senjata tersebut langsung mendapat teguran. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Kebutuhan listrik bagi masyarakat kini menjadi kebutuhan pokok. Hampir semua aktivitas di era teknologi kini memerlukan listrik. Apalagi di Palu, ibu kota provinsi, sentranya perkantoran. Ketersediaan dan pasokan listrik yang mencukupi menjadi sangat penting. Untuk saat ini, pasokan listrik di Sulawesi Tengah sendiri mencukupi, bahkan surplus. Meski terkadang ada jadwal pemadaman listrik, baik lantaran kondisi alam maupun yang direncanakan. Untuk alam itu sendiri ya seperti petir, seperti El Nino kemarin, panas yang berkepanjangan, atau badai angin, tanah longsor dan sebagainya. Nah, itu yang memang sudah di luar alam kita yang tidak bisa kita kendalikan. Yang kedua, memang kami ada untuk padam itu sendiri adalah terencana ya. Terencana yang di sini memang sudah kita rencanakan untuk perawatan pemeliharaan untuk keandalan pasokan listrik secara kontinuitas sehingga bisa berkelanjutan dan tidak ada gangguan-gangguan yang berarti. Secara umum pasokan listrik di Sulawesi Tengah terinterkoneksi dalam sistem kelistrikan Sulawesi bagian selatan alias Sulbaksel. Salah satu pembangkit listrik terbesarnya adalah pembangkit listrik tenaga air di Kabupaten Poso. Sistem kelistrikan Sulbaksel melayani mulai dari daratan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah, termasuk Kota Palu. PLTA Poso menyuplai listrik kemampuan sampai 500 MW. Kota Palu hampir setengahnya, yaitu 200 MW. Bahkan di tahun ini juga masih dalam proses penambahan kemampuan khusus Kota Palu 2 kali 50 MW. Dengan ini, ketersediaan cadangan tambahan untuk Kota Palu dan sekitarnya sampai 100 MW. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Pada Rabu sore, warga Kota Palu terlihat mengantri tabung gas LPG 3 kg di salah satu pangkalan. Mereka menunggu antrian giliran mendapatkan tabung gas melon. Berbeda dengan kota-kota lainnya,
yang kerap mengalami kelangkaan gas LPG 3 kg alias gas melon. Di Kota Palu tidak langka. Pasokan masuk tiap pekan di tiap-tiap kelurahan. Hanya saja, syarat untuk bisa mendapatkan gas melon wajib terdaftar dalam program data terpadu kesejahteraan sosial alias DTKS dari pemerintah Kota Palu. Hal itu dilakukan agar penyaluran gas bagi masyarakat kurang mampu itu tepat sasaran. Kalau gas di Palu sendiri langka atau masih ada? Sebenarnya tidak langka sih, ada. Cuman ada terus, kalau saya punya ada terus. Tidak langka, kalau sama saya ada terus. Ini yang bisa beli berarti pakai KTP ya? Iya, yang ada data. Iya. Yang ada data bisa. Iya, yang ada DTKS dari kelurahan. Masyarakat sebelumnya mendaftarkan diri di tiap-tiap pangkalan gas dengan membawa KTP atau kartu keluarga, juga untuk menunjukkan validalitas domisili. Penerima terbagi di setiap pangkalan. Untuk keperluan rumah tangga, hanya bisa mendapatkan 1 tabung gas melon. Berbeda bagi pelaku usaha mikro, bisa mendapatkan 2 sekaligus. Adapun harga eceran tertinggi, yakni Rp18.000 per tabung. Harga eceran tertinggi itu sesuai SK Gubernur nomor 2 tahun 2021. Syahrul Caya melaporkan dari Palu. Penerimaan peserta didik baru di Sulawesi Tengah tahun ini mulai memberlakukan sistem online. Para calon siswa yang ingin masuk satuan pendidikan khusus SMA kini mendaftar melalui website resmi Satu Pintu yang telah disediakan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Tahapan verifikasi dilakukan mulai dari verifikasi faktual di tingkat satuan pendidikan. Hasil data dan berkas calon siswa yang telah diverifikasi oleh masing-masing sekolah kemudian diserahkan ke Dinas Pendidikan. Pada tahapan uji coba ini, beberapa kendala pun ditemukan saat verifikasi di tingkat sekolah. Seperti kurangnya pengetahuan para orang tua dan calon siswa dalam menginput berkas persyaratan secara online. Tidak memiliki fasilitas seperti laptop atau komputer juga menjadi salah satunya. Kendala-kendala itu pun harus ditangani oleh pihak sekolah. Alhasil, admin operator sekolah pun kerja ekstra, melayani perbaikan-perbaikan data yang telah diinput para calon siswa. Salah satu satuan pendidikan yang pada tahun ini melakukan PPDB online seperti SMA Negeri 4 Palu. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Palu, Syam Zaini, turut memberi tanggapan dengan penggunaan sistem PPDB online ini. Menurutnya, tentu ada plus minusnya. Namun kendala itu masih bisa terkendali dan pihaknya tak enggan memberikan bimbingan kepada para orang tua dan calon siswa agar pendaftaran bisa dilakukan dengan lancar. Nah, olehnya untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini, admin operator bekerja dari pukul 8 pagi itu sampai jam 10 malam di sekolah. Nah, untuk mengantisipasi, kami memaklumi bahwa tahun ini tentu masih bisa dikatakan belum familiar. Olehnya kami juga dari pihak sekolah mengedukasi calon siswa ini agar benar-benar maksimal dalam pendaftarannya, gitu. Keunggulan sistem PPDB online ini adalah siswa tak lagi harus mendaftar lebih dari 1 sekolah jika khawatir tak lolos. PPDB online Satu Pintu ini pun memudahkan calon siswa mendaftar tanpa harus ke sekolah. Uji coba PPDB online di Sulawesi Tengah ini baru diberlakukan pada 9 sekolah di Kota Palu, yaitu SMA 1 sampai dengan 9, hingga pendaftaran ditutup pada 24 Mei kemarin. Total ada 4.140 pendaftar tersebar di seluruh SMA yang ada. Dan tahun ini, sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya itu sudah dilakukan, tetapi tahun ini kita melakukan dengan penuh aplikasi atau PPDB Online 2024. Di mana PPDB Online 2024 ini pelaksananya itu ada di tingkat Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, terkhusus di bidang SMA. Untuk tahun ini memang kita belum bisa melaksanakan zonasi secara penuh, karena dengan segala keterbatasan yang kami miliki, maka kami zonasi sistem online ini baru kita laksanakan di Kota Palu, khususnya SMA 1 sampai dengan SMA 9. Pada 2 Juni kemarin, tahapan verifikasi faktual dari tiap-tiap sekolah telah selesai. Saat ini, data-data para calon siswa dipegang oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah. Verifikasi faktual sendiri untuk memastikan calon siswa yang mendaftar sesuai jalurnya, baik zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Para calon siswa bisa melihat pengumuman pada 28 Juni mendatang melalui portal website PPDB online. Syahrul Caya dari Palu melaporkan.